Berikut ini cara ampuh mengatasi gejala heterokedastisitas, di mana di sini saya sudah sediakan data untuk kita uji apakah memiliki gejala heterokedastisitas atau tidak. Di sini ada 3 variabel sebanyak 50 responden dan 1 variabel Y sebagai variabel dependen. Di sini saya sudah pindahkan datanya ke SPSS. Kemudian saya menggunakan uji Gletser. Ketentuannya jika signifikan lebih besar daripada 0,05 tidak terjadi gejala heterokedastisitas, dan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian di sini menggunakan regresi linear seperti video saya sebelumnya. Pertama kita lakukan adalah unstandarized atau res satunya kita harus peroleh independen X1 X2 X3 dependennya, kemudian unstandarized, kemudian continue. Kita klik OK. Jadi di sini kita akan peroleh res 1, nilai res satunya. Kemudian res 1 kita absolutkan atau ABS, negatif jadi positif, di mana ABS res 1 kita transformasi ABS buka kurung res 1. Kita klik OK, kemudian akan muncul hasilnya ABS res 1. Jadi kita akan lihat apakah ada gejala heterokedastisitas atau tidak. Kita lihat nilai, kita lakukan regresi, regresi linear, di mana dependennya kita ganti menjadi ABS res 1. Kemudian kita save, kita hilangkan unstandarizednya, kita klik continue, kemudian kita klik OK, X1 X2 yang tetap, X1 X2 X3-nya. Kita langsung ambil nilai koefisiennya, di mana di sini nilai koefisiennya dapat Anda lihat. Hasilnya akan kita bandingkan dengan 0,05 atau nilai signifikannya. Di mana di sini nilai X1-nya, nilai signifikan dari X1 yaitu 0,685. Kemudian ini lebih besar daripada 0,5 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian nilai X2 yaitu 0,509 tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian nilai X3-nya itu 0,036. 0,036 ini lebih kecil daripada 0,05, maka di sini pada X3 terjadi gejala heterokedastisitas. Terjadi gejala heterokedastisitas pada X3, maka bagaimana cara mengatasinya agar gejala heterokedastisitas ini dapat kita hilangkan dan tidak bermasalah pada pengujian yang biasa dilakukan itu sebagai uji prasyarat. Jadi di sini ada beberapa cara yang saya dapat Anda gunakan dengan menambahkan data, mengurangi data, dan transformasi data. Dan juga dapat menggunakan uji-uji heterokedastisitas yang ada pada video saya sebelumnya. Pertama, dengan menambahkan data, maksudnya di sini bukan memanipulasi data, di mana di sini saya sediakan data cadangan sebanyak 30% dari data aslinya, yaitu sebanyak 15, berarti 30% dari 50 adalah 15. Jadi sediakan data cadangan, di mana pada saat melakukan penyebaran kuesioner saya tambahkan 15 responden lagi dari 50 data responden yang ada. Jadi saya sebar data tambahan respondennya sebanyak 15 responden. Jadi saya melakukan penambahan data pada 50 responden tadi, sehingga total responden sekarang adalah 65 responden. Kemudian saya lakukan uji heterokedastisitas seperti yang tadi. Saya ambil X1 X2 ke independen, kemudian Y terhadap dependen, dan saya munculkan res satunya dengan mengklik unstandarized, kemudian kita klik OK. Kita dapatkan nilai res 1.
Kemudian saya absolutkan nilai res 1-nya dengan membuat ABS res 1 pada transformasi data. Kita ABS-kan res 1-nya, kita klik OK. Kemudian saya lakukan uji regresi lagi dengan mengganti dependen yang sebelumnya Y menjadi ABS res 1. Jadi Y-nya di sini ABS res 1. Kemudian unstandarized-nya jangan lupa agar tidak muncul lagi, centangnya dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Kita lihat nilai koefisiennya X1, X2, X3-nya. Oke, di sini sudah kita peroleh nilai koefisien X1, X2, X3. Akan kita bandingkan seperti yang tadi terhadap alfa 0,05. Yang bermasalah tadi adalah X3. Jadi nilai X3 ini harus lebih besar daripada 0,05. Sekarang nilai X1-nya sudah berubah, di mana nilai signifikannya 0,126, lebih besar pada 0,05, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian nilai X2-nya yaitu 0,457, lebih besar pada 0,05, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dan yang terpenting di sini adalah nilai X3-nya 0,267, lebih besar pada 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi sekarang X1, X2, X3 terhadap Y tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi dengan melakukan penambahan data dapat Anda lakukan sebagai try and error agar data Anda menjadi tidak ada gejala heterokedastisitasnya. Itulah cara pertama yang dapat Anda lakukan. Kemudian cara kedua dengan mengurangi data. Di sini dengan mengurangi data kita mempunyai tekniknya. Saya coba hilangkan yang SPSS yang tadi. Saya sudah sediakan data yang sama dengan nama mengurangi data pada file saya. Jadi di sini nanti akan kita buat tahapannya bagaimana cara mengurangi data yang tepat, jangan langsung asal dihilangkan. Jadi di sini menggunakan box plot. Jadi mengurangi data ini dapat Anda lakukan apabila responden dimungkinkan untuk dihilangkan, responden yang tidak sesuai dimungkinkan untuk dihilangkan. Pertama, menggunakan box plot, kita tampilkan box plot ketiga variabel atau keempat variabel tadi, itu X1, X2, X3, X4 dan Y. Nah, di sini Anda dapat lihat ada yang di luar box plotnya, yaitu nomor 38 dan 43. Saya coba pindahkan ke Excel-nya. Jadi di sini yang perlu kita antisipasi yang di luar dari rata-rata. Nanti dapat Anda lihat bagaimana penjelasan box plot. Ada nilai yang ekstrim, ada nilainya yang outer, dan ada nilainya yang berada di dalam suatu box plot tadi. Jadi yang paling jauh sekali dengan nilai rata-ratanya dari keempat variabel tersebut adalah responden 38 dan responden 43. Jadi apabila dimungkinkan untuk mengurangi responden, maka cara ini bisa Anda lakukan dengan menghilangkan responden 38 dan 43. Jadi sekarang total respondennya bukan lagi 50, namun dikurang 2 menjadi 48 responden. Jadi 48 responden inilah yang akan kita uji heterokedastisitasnya. Jadi di sini dapat Anda hilangkan langsung. Menghilangkan responden 38 dan 43, langsung saja kita blok 38 dan 43, kemudian kita clear. Sehingga sekarang respondennya menjadi 48 responden. Kemudian kita munculkan res satunya dengan mengklik unstandarized. Dependennya Y, X1, X2-nya, X3 dan independen. Kemudian save, kita pilih unstandarized, kemudian kita klik continue. Sehingga muncul res 1, kemudian transformasi data, kita ABS-kan res 1 tadi. ABS terhadap res 1 berarti dimutlakkan tidak yang negatif, ABS terhadap res 1. Kemudian kita tutup kurung, kita klik OK. Sama seperti yang tadi, kita lakukan uji heterokedastisitas, regresi linear. Independennya tadi sekarang menjadi res 1, standar resnya kita hilangkan, kemudian kita klik continue, kita klik OK.
Jadi di sini kita lihat koefisiennya. Diharapkan cara ini bisa membantu Anda untuk mengatasi gejala heterokedastisitas. Kita pindahkan ke Excel, kita akan bandingkan terhadap alfa yaitu 0,05. Klik OK. Di mana di sini X1-nya yaitu 0,910 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. X2-nya yaitu 0,831 lebih besar daripada 0,05, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian X3-nya 0,113 lebih besar daripada 0,05, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi yang sebelumnya memiliki gejala heterokedastisitas pada X3 dan sekarang sudah lebih besar pada 0,05 atau dapat dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi cara mengurangi data dapat Anda lakukan untuk mengatasi gejala heterokedastisitas. Kemudian cara yang ketiga yaitu melakukan transformasi data. Ini sudah banyak mungkin dilihat di video-video sebelumnya. Ini cara mentransformasi data yang menurut saya benar dengan melihat bagaimana bentuk grafik data tersebut. Jadi tadi yang bermasalah adalah X3. Jadi kita lihat grafik dari X3 tadi dulu. Sebelumnya X3 sebelumnya, jadi kita lihat grafiknya. Kita coba dalam bentuk kurva normal, yaitu pada bagian X3. Jadi X3 kita deskripsi statistiknya kita coba tampilkan dengan mengklik membuat histogram dalam bentuk kurva normal. Jadi di sini kita akan cocokkan X3 kurva normalnya terhadap ketentuan dari transformasi data. Di sini X3 bentuknya menyerupai data yang mana, misalnya apakah dia substansial negatif, apakah dia moderat positif, apakah positif serve positif, apakah serve negatif atau substansial positif ataupun moderat negatif. Jadi kita cocokkan menyerupai grafik yang mana, dan dari grafik itu nanti akan kita gunakan rumusnya. Jadi di sini saya asumsikan menyerupai grafik yaitu moderat negatif skewness. Jadi menggunakan rumus moderat negatif skewness di mana kuadrat dari K dikurang X. Jadi transformasi datanya nanti menggunakan kuadrat dari K dikurang X. Kuadrat dari K dikurang X itulah yang kita gunakan untuk mentransformasi data dari X3. Kemudian di sini kita lakukan transformasi data terhadap X3, transfer compress compute value, kemudian transformasi data dari X3. Transformasi data dari X3, di mana rumus transformasi data dari X3 tadi kita menggunakan moderat negatif skewness. Moderat negatif skewness menggunakan kuadrat dari K dikurang X. K di sini nilai tertinggi atau maksimum dari data tersebut. Jadi kita lihat nilai maksimum dari data tersebut. Saya gunakan di sini untuk X3 sama dengan min. Nilai maksimumnya langsung kita cari menggunakan rumus, di mana di sini sama dengan max, maksudnya maksimum dari data tersebut. Kita akan coba lihat nilai maksimumnya berapa. Nilai maksimumnya adalah 4. Jadi rumus untuk transformasi data K dikurang X, K-nya berarti bernilai 4. Jadi K-nya bernilai 4. Berarti 4 dikurang X. Jadi transformasinya nanti kuadrat atau SQRT buka kurung K adalah 4 sesuai dengan yang nilai terbesar dari data tersebut. K berarti 4 dikurang X3.
kali kurang X3, kemudian tutup kurung, kita klik OK. Jadi itulah data yang kita transformasi. Data transformasi ini akan kita gunakan untuk melihat unstandarizednya atau res satunya. Yang ini akan kita gunakan, bukan lagi X3. Kemudian save, kita pilih, kemudian unstandarized, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Jadi sebenarnya data X3 dengan transformasi X3 ini parameternya sama, namun nilainya akan berbeda. Sama dengan yang tadi, kita akan membuat nilai Y-nya dengan melakukan ABS terhadap res 1. ABS res 1 kita klik continue, kemudian kita lakukan uji heterokedastisitas dengan memasukkan ABS res 1 terhadap dependen dan independennya X1, X2 dan transformasi terhadap X3. Unstandarizednya kita hilangkan, kita klik OK. Oke, sehingga hasilnya sudah muncul. Di sini langsung kita lihat bagian koefisiennya. Diharapkan nilai koefisiennya harus lebih besar daripada 0,05. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan ketentuan uji Gleiser. Seharusnya harus lebih besar daripada 0,05. Oke. Jadi di sini akan kita bandingkan X1, X2, X3 terhadap alfanya yaitu 0,05. Jadi di sini nilai X1 sekarang adalah nilai signifikannya 0,910 besar daripada 0,5, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian X2 0,630 lebih besar daripada 0,5, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dan X3-nya yang sangat penting kita lihat adalah nilainya 0,193 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi inilah cara ketiga yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi gejala heterokedastisitas dengan melakukan transformasi data seperti tahapan-tahapan yang sudah saya buat tadi di video ini. Jadi masalah heterokedastisitas pada X3 sudah dapat diatasi dengan melakukan transformasi data. Kemudian itulah 3 cara yang dapat Anda gunakan dengan melakukan penambahan data, melakukan pengurangan data ataupun transformasi data. Dan dalam video saya sebelumnya dapat Anda juga lihat bagaimana tahapan-tahapan yang dapat Anda, beberapa metode yang dapat Anda gunakan untuk melakukan uji heterokedastisitas dengan uji Gleiser, uji VAR, kemudian uji White, kemudian uji BVG, kemudian Bros-Pagan-Gold, Croce, kemudian Sperman, kemudian menggunakan metode plot atau scatter diagram. Mudah-mudahan cara yang saya sampaikan ini dapat mengatasi gejala heterokedastisitas Anda.